Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Rizky Maulana Zirohim dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 kelas A. Saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok linguistik tradisional. Nah, sebelum saya akan menjelaskan apa itu linguistik tradisional, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yaitu teman-teman saya ada sahabat Tamam, ada sahabat Rizky, ada sahabat Anida, dan sahabat Abi. Nah, sebelum kami akan menampilkan salindia dari linguistik tradisional, saya akan memberikan preview apa itu linguistik tradisional. Linguistik tradisional adalah aliran linguistik yang mendeskripsikan bahasa dengan menggunakan pola-pola bahasa Yunani dan Latin. Aliran ini didasarkan pada analisis makna dan muncul sebelum abad ke-20, yaitu sebelum linguistik modern. Berikut beberapa ciri linguistik tradisional. Berkiblat pada bahasa tulis baku. Penganutnya bangga dengan keteraturan penggunaan bahasa. Penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang tinggi. Dan penganutnya senang bermain dengan definisi. Namun, apa sih cikal bakalnya? Cikal bakalnya itu adalah dari buku tata bahasa Dionys Chirax, merupakan cikal bakal linguistik tradisional. Namun, dari banyak yang sudah saya berikan tadi, apa sih itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara umum, termasuk bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa asing lainnya. Cabang-cabang linguistik diantaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Mungkin dari saya hanya seperti itu, namun masih ada lanjutan dari teman-teman saya. Kelompok kami akan menerangkan tentang tradisional aliran linguistik. Yang pertama itu adalah tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19 dengan tahapan yang pertama adalah tahap spekulasi. Bahasa bukan dari empiris, melainkan dari dongeng. Yang kedua itu adalah tahap observasi dan klasifikasi terhadap bahasa tapi tidak sampai merumuskan teori. Dan ketiga adalah perumusan teori. Nah, ada periode Yunani. Ciri-ciri dari periode Yunani itu adalah satu, menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani. Yang kedua itu adalah berlandaskan pemikiran filosofis. Kaum sofis itu ada Gorgias mengemukakan pentingnya retorika karena nilai tiap orang berbeda, dan ada Pythagoras yang membagi kalimat menjadi 6 jenis. Yang pertama itu ada kalimat narasi, yang kedua kalimat jawab, kalimat perintah, keempat kalimat laporan, 5 doa, dan keenam itu ada undangan. Yang selanjutnya itu adalah Plato mendebatkan dalam bukunya Dialog, apakah bahasa bersifat satu, fisis, mempunyai hubungan asas, berprinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia sendiri, atau nomos, makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi, mungkin bisa dirubah. Analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada, atau anomali, pembentukan kata baru menyimpang dari kata yang telah ada. Yang selanjutnya itu adalah bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara anomali dan remata dari Plato. Segala yang bisa menjadi subjek, segala nama atau nomina disebut anoma, dan ada remata atau verba, segala ucapan selain nama, segala yang bisa menjadi predikat. Yang selanjutnya ada syndesmoi yang menambahkan preposisi dan konjungsi. Aristoteles ia membagi gender kata menjadi maskulin, feminim, dan neutrum. Dan ada kaum stoik itu membedakan antara satu, lengein, bunyi tak bermakna, dan kedua ada properetai atau bunyi bermakna, dan menambahkan atropon atau kata yang menunjukkan gender dan bilangan, di samping anomali, rema, dan syndesmoi. Dan juga membedakan kata kerja, satu kata kerja komplit, dua kata kerja tidak komplit, tiga kata kerja aktif, empat kata kerja pasif. Kaum Stoik membedakan studi bahasa menjadi dua, yaitu satu secara logika, dua secara tata bahasa. Kaum Stoik membedakan tiga komponen utama bahasa, yaitu satu semainon,
atau tanda, 2. Semainomen atau makna, 3. Benda dan situasi. Selanjutnya, periode Romawi. Tokoh Varro dalam bidang etimologis, ia menyatakan bahwa terjadi perubahan bunyi dari zaman ke zaman. Ia membagi kelas kata benda, kata sifat yang berinfleksi, kata kerja, kata yang membuat pernyataan yang berinfleksi, partisipal, kata yang menghubungkan kata benda dan kata kerja yang tidak berinfleksi, adverbium, kata yang mendukung kata kerja yang tidak berinfleksi. Selanjutnya tokoh Priscianus Caesariensis membagi kelas kata menjadi 8, yaitu pertama, nomen, kata benda dan sifat, 2. Verbum, kata kerja, 3. Partisium, imbuhan, 4. Pronomen, kata ganti, 5. Adverbium, atribut verbum, 6. Prepositio, kata depan, 7. Interjectio, verbum mental, 8. Conjunctio, kata hubung. Kaum modistae menerima sifat analogi bahasa. Mereka mencari sumber makna sehingga saat itu berkembang bidang etimologi. Peter Hillas, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan sebagainya. Paus Yohanes 21, nama aslinya Paul Hispanus, membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi, yaitu perbedaan pengertian pada bentuk akar dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Membedakan nomen atas 2 macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjectivum. Membedakan partes orationes atas kategorematik, atau sebuah bentuk dapat menjadi subjek atau predikat, dan sintategorematik atau semua bentuk tutur lain. Selanjutnya, periode Eropa Pertengahan. Raunchlin, ia membagi kelas kata, nomen, ismun, kata benda, kata sifat, verbum, fi'lun, kata kerja, partisium, harfum, preposisi, konjungsi. Kelas kata ini merupakan hasil analisis bahasa Ibrani sehingga memiliki kemiripan dengan tata bahasa Arab. Linguistik Arab saat itu berkembang menjadi 2 aliran, yaitu aliran Kufah menganut sifat anomali bahasa, keanekaragaman bahasa. Nomor 2, aliran Basrah menganut sifat analogi bahasa, kereguleran bahasa. Ciri-ciri linguistik tradisional. Yang pertama adalah bertolak dari pola pikir secara filosofis, tidak membedakan bahasa dari tulisan, senang bermain dengan definisi, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, level-level gramatik ditata secara rapi, dan kata bahasa didominasi oleh jenis kata. Yang selanjutnya itu ada kelebihan linguistik tradisional. Yang pertama adalah teori tradisional ini lebih tahan lama karena bertolak dari pola pikir filsafat. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, keteraturan penggunaan bahasa sangat dibanggakan, menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dan menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi dan menjadi penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa pada kiblat dan pola atau kaidah. Dan dari kelebihan itu pasti ada kekurangan linguistik tradisional. Yang pertama, belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, tidak menyajikan analisis nyata bahasa, siswa mahir dalam teori, lemah dalam praktek, hanya menggunakan pola bahasa Latin dan baku yang belum tentu yang berbeda dengan bahasa Indonesia, hanya didominasi oleh permasalahan jenis kata, objek kajian hanya sampai dengan level kalimat. Nah, dari presentasi di atas kami juga akan menyajikan contohnya, yaitu kalimat narasi ibu membeli sayur.
onoma plus rema plus onoma. Kalimat laporan ibu itu atau makan, onoma plus rema. Itu ada klasifikasi kalimat Pythagoras. Nah, signifikasi utama atau guna. Konsifikasi berguna memiliki nilai guna, menggunakan, memakai nilai guna, atau pengguna pemakaian nilai guna. Perbedaan makna kata Perus Hispanus. Dan ada saidesmoi, di dan ke atau, berperan dalam hubungan antar kata atau kelas kata Aristoteles. Dan ada X 3 anak meninggal karena ditusuk menggunakan sajam. Simbol tulisan, makna, benda dan situasi. Komponen studi bahasa dari kaum Stoik. Dan ada XH 3 anak meninggal karena ditusuk menggunakan sajam. Legain EXH dan proparetal, klasifikasi bunyi dari kaum Stoik. Dan ada kata tamam, makan nasi. Kata tidak mewakili keseluruhan benda atau kejadian saat tamam makan nasi. Kata hanya mewakili tamam dalam aksi makan nasi. Dari linguistik skolastik, tata bahasa spekulativa. Dan ada fisis, tokek, diambil dari suaranya. Nomos, komodo, sifat bahasa Plato. Dan nomos ismun, aku, tamam, rajin. Verbum atau fi'lun, menabung. Partikel harfun, karena, dari, tetapi. Kelas bahasa Ibrani atau Arab Reuchlin. Tamam, tampan. Nomen substantivus tamam. Dan nomen adjektivus tampan. Nomen Perus Hispanus. Dan ada anoma, ibu, dia, itu, yati. Anoma konkret atau berwujud. Dan ada rema, mari, makan, lezat. Rema abstrak, tidak terwujud. Kelas kata Plato. Dan ada falsafat atau filosofi, filosofia. Indonesia, Arab, Inggris, Latin. Etimologi modistae. Dan ada paman, saya hamil. Neutrum maskulin plus feminim. Ketika verba yang menerangkan nomina berbeda gender, kata akan menjadi tidak masuk akal. Gender kata Aristoteles. Atau kau marah karena tamam tampan sudah pergi ke sana. Kategorematik, kau marah tamam tampan pergi. Saitategorematik atau karena sudah ke sana. Partes orationes Perus Hispanus. Dan ada analogi, anak-anak, anomali, serat, kain. Akan terasa aneh jika kita menggunakan kain itu sebagai serat-serat itu atau kumpulan serat itu. Sifat bahasa Plato. Dan ada ketika saya mau makan, ayah menghentikanku. Nomina aku, ayah, verba pemakan, menghentikanku partisipal, ayah menghentikanku adverbium, mau. Kelas kata Latin faro. Dan seorang kiai menasihati pencuri. Pandangan nilai kiai atau keuntungan agama plus pandangan nilai pencuri keuntungan dunia. Butuh dialog, pertemuan dua pandangan, dialektis kritis Sokrates. Dan seorang kiai menasihati pencuri. Pandangan kiai itu adalah pandangan nilai kiai keuntungan agama dan pandangan nilai pencuri keuntungan dunia. Butuh retorika Georgias. Atau kau marah karena tampan sudah pergi ke sana.
nomen, taman, tamam tampan, verbum pergi, partisium kesana, pronomen kau, adverbium sudah, propositio karena, adjektivo marah, conjunction atau, kelas kata orationis, tata bahasa periskian, dan yang terakhir ada EX 3 anak meninggal karena ditusuk menggunakan sajam, verba aktif meninggal, verba pasif ditusuk, verba komplit menggunakan, verba tidak komplit meninggal. Klasifikasi verba kaum stoik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelum penutupan, saya ada sedikit pantun, yaitu malam-malam mencari jangkrik, jangan lupa memakai sepatu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.